Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada yang Allah muliakan, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikhlas dan lawannya ikhlas, yaitu riya. Ikhlas, seperti yang telah kita maklum, ikhlas adalah membersihkan niat kita dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tasfiyatul amali lillahi taala, menjernihkan amaliyah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ditanya manil mukhlisu, siapakah orang yang ikhlas itu? Al mukhlisu, orang yang ikhlas adalah man yaktumu hasanatihi, orang yang menyembunyikan kebaikannya, orang yang menyembunyikan amaliyah ibadahnya, kama yaktumu sayyiatihi, seperti halnya dia menyembunyikan kejelekannya. Tatkala kita berbuat dosa, baik disengaja ataupun tidak, apakah kita berani menyebarluaskan kepada teman kita, kepada tetangga kita, atau bahkan ke orang tua kita? Tidak mungkin berani. Sama halnya juga ketika kita berbuat baik, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berusaha menutupi sebaik mungkin agar tidak ada yang tahu, hanya Allah dan kita saja yang mengetahuinya. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Kenapa demikian? Karena dikatakan dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qa'imatun. Amaliyah kita di dunia ini diumpamakan sesuatu yang berdiri tegak, dan dikatakan dalam amal tersebut, dalam sesuatu yang berdiri tegak tersebut tidak ada ruhnya, tidak ada arwahnya. Berarti diumpamakan seperti bangkai, dan bangkai tidak ada gunanya untuk kita, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita. Lalu yang menjadi ruhnya adalah wa arwahuha, ruhnya daripada amal-amal yang kita laksanakan ini adalah wujudu sirril ikhlas fiha. Ada rasa ikhlas, ada cahaya ikhlas dalam melaksanakannya. Maka dari itu, tatkala kita melaksanakan sholat, tatkala kita melaksanakan ibadah yang lainnya, seperti halnya membayar zakat ataupun kita pergi haji dan sedekah infak yang lainnya, kita harus berusaha menutupi amal-amal tersebut, dan kita harus berusaha memaksakan diri untuk bisa menjadi orang yang ikhlas dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena dalam keterangan yang lain, innal amala, sesungguhnya amal kita, idza kana khalisan, tatkala amal kita sudah dilaksanakan dengan ikhlas, walam yakun shawaban, akan tetapi tidak betul, tidak benar dalam melaksanakannya, lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana shawaban, dan tatkala amal kita itu benar dalam menjalankannya, dalam artian mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti syariat Islam, akan tetapi walam yakun mukhlison, walam yakun kholison, dan tidak ikhlas dalam melaksanakannya, lam yuqbal, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna shawaban wa mukhlison, sehingga amal kita itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah benar dalam melaksanakannya, yang kedua adalah ikhlas dalam melaksanakannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita yang kita laksanakan tersebut. Dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi, yaitu fa'ala maratibil ikhlas. Tingkatan yang paling tinggi dalam ikhlas itu adalah tasfiyatul amali lillahi ta'ala an mulahadatil khalqi, menjernihkan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari campur tangannya makhluk.
Ketika kita sholat, jangan pernah kita mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika kita mengeluarkan zakat, membayar zakat kewajiban kita, jangan pernah kita ingin dipuji atau disebut orang kaya oleh orang lain. Tapi kita harus melaksanakannya hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah an ya'mala lillahi ta'ala. Martabah yang kedua adalah beramalnya seseorang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi liyu'tihi hududul ukhrawiyah. Dia menunggu balasan dari Allah dengan pahala nanti di akhirat. Seperti apa? Kal bi'adi 'anin nar, seperti dijauhkannya dari api neraka, wa idkhalihil jannah, dan dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun martabah yang ketiga daripada tingkatan ikhlas adalah tingkatan yang paling rendah, wal martabatu tsalitsatu. Martabah atau derajat keikhlasan dalam beramal yang ketiga adalah an ya'mala lillahi ta'ala. Seseorang beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tujuannya liyu'tihi haddul dunyawiyah. Dia menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Seperti apa? Kata wasu'ati rizki, seperti dilampangkan rizkinya, dibanyakin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sudah menjadi kebiasaan kita semuanya. Tatkala kita mendengar bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang banyak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan yang banyak kepadanya. Oleh karena itu, kebanyakan manusia rata-rata melaksanakan sholat duha atas motivasi keterangan tersebut. Maka dari itu, marilah kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah diri kita termasuk orang yang mukhlis yang bagian pertama, atau bagian yang kedua, atau bagian yang ketiga yang paling rendah, atau bahkan kita tidak termasuk orang yang ikhlas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika kita tidak ikhlas, apa yang terjadi? Maka akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang menjadi lawannya adalah riya. Riya merupakan sifat yang dilarang dalam agama Islam. Karena riya ini merupakan sifat yang sangat buruk sekali. Diingatkan dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Aliyin karamallahu wajhah, wahdar min daqaiqir riyai. Takutlah kamu, hati-hatilah kamu dari butiran-butiran riya. Kenapa? Khaufan min diya'il ujur wa dulmatul qalbi. Karena tatkala kita beramal sesuatu ibadah akan tetapi didasari dengan riya, itu hanya saja menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjadikan dulmatul qalbi, hitamnya hati, gelapnya hati. Dan dikatakan dalam hadis yang lain, ar-riya'u sammun qatilun muhbitun lil amali. Riya adalah racun yang membunuh dan juga muhbitun lil amal, penghancur amal kita. Jadi kalau kita beramal dan didasari dengan riya, ingin dipuji oleh calon mertua, ingin dipuji oleh teman, ingin dikatakan soleh oleh orang yang ada di atasan kita, maka seolah-olah kita sedang meminum racun dan seolah-olah kita sedang menghancurkan amal kita tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang mukhlisin, dijadikan orang-orang hamba Allah yang hakiki dalam beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya buat hadirin dimanapun berada. Khudh ma sofa wa da' ma kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.